Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hezbun Arif dari Forum News Network. Ironi efisiensi berupa pemangkasan anggaran besar-besaran oleh pemerintahan Prabowo demi terwujudnya program makan siang gratis ini masih terus berlanjut. Setelah melakukan rekonsiliasi anggaran karena banyaknya kritik dampak efisiensi berupa pemutusan pegawai kontrak dan juga pemangkasan anggaran pendidikan, masuk juga pemeliharaan jalan, gitu kan. Pemerintahan Prabowo itu malah menambah anggaran untuk IKN. Khusus untuk IKN, Otorita IKN menyatakan pembangunan bandara VVIP dikebut dan ditargetkan bulan Maret atau bulan depan ya, tinggal beberapa hari lagi ini sudah akan rampung. Pertanyaannya pasti untuk apa bandara yang bulan lalu sempat mengundang kehebohan karena kebanjiran itu dikebut gitu ya. Siapa yang akan menggunakannya? Apakah Jokowi sesuai dengan janjinya akan sering-sering datang ke IKN setelah lengser, itu akan benar-benar sering menyambangi proyek yang menjadi obsesi terbesarnya itu sehingga bandaranya harus dikebut, atau seperti yang dikatakan oleh Jokowi saat masih menjabat, bandara itu diubah peruntukannya menjadi bandara komersial. Oke lah, katakanlah itu jadi benar-benar bandara komersial. Siapa yang akan menggunakan bandara itu dan maskapai apa saja yang melayani rute tersebut? Pertanyaan itu ya wajar kita sampaikan karena kan dari IKN itu tidak berjauhan dari bandara IKN itu sudah ada dua bandara yang existing ya. Pertama adalah Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman atau biasa disebut Bandara Sepinggan, itu yang di Balikpapan, yang selama ini menjadi bandara utama menghubungkan Kaltim dengan daerah lain termasuk dengan luar negeri. Kalau di dalam negeri terutama tentu saja ke Jakarta ya. Dan yang kedua adalah Bandara Haji Pangeran Tumenggung Pranoto di Samarinda yang ini relatif baru penggunaannya. Bandara Sepinggan adalah bandara internasional dan telah beberapa kali mendapat penghargaan internasional. Sementara Bandara Haji Pangeran Tumenggung Pranoto ini di Samarinda adalah bandara kelas 1 dan secara resmi beroperasi itu baru bulan Oktober 2018. Jadi peresmiannya pun dilakukan oleh Presiden Jokowi pada waktu itu. Pada awalnya bandara IKN ini direncanakan untuk penerbangan VVIP. Ini mungkin waktu itu dibayangkan bahwa Presiden Prabowo atau Presiden Jokowi sebelumnya bahkan itu sudah akan berkantor di IKN. Jadi ya mereka perlu penerbangan yang cepat dan ada di lingkungan atau di lingkungan kawasan IKN, tidak perlu harus ke Sepinggan seperti sebelumnya gitu ya. Kan asumsinya ini bila IKN resmi menjadi ibu kota dan semua kantor pemerintahan mulai dari presiden, kementerian dan lembaga, parlemen dan lembaga-lembaga yudikatif sudah resmi pindah ke sana, ya ini akan jadi bandara yang sangat sibuk. Tapi jangankan presiden dan para menteri, apalagi parlemen dan lembaga-lembaga lainnya, rencana pemindahan para aparatur sipil negara saja maju mundur. Berkali-kali rencana itu tapi mundur lagi, mundur lagi. Yang terakhir itu direncananya itu pada bulan April ini atau setelah Hari Raya Idul Fitri tahun 2025 ini, para aparatur sipil negara itu akan mulai pindah. Tapi ternyata berdasarkan pengumuman dari Kementerian Pan-RB, rencana besar itu dibatalkan sampai waktu yang tidak ditentukan. Jadi kalau toh bandaranya IKN itu dikebut pembangunannya untuk rampung pada bulan Maret atau bulan depan ya. Sekali lagi untuk apa? Siapa yang akan menggunakannya? Para penumpang pasti kalau katakanlah dipaksakan itu beroperasi, ini akan lebih memilih tetap menggunakan Sepinggan atau Haji Pangeran Tumenggung Pranoto di Samarinda yang konektivitasnya jelas lah ya. Kalau Anda turun di sana, kemudian untuk kota-kota terdekat itu dari Balikpapan itu orang dengan mudah mendapatkan transportasi umum, baik taksi maupun kendaraan-kendaraan online begitu ya. Begitu juga halnya dengan yang di Samarinda, meskipun tidak seramai Balikpapan, tapi tetap juga itu lebih mudah ke kota Samarinda gitu. Ketimbang misalnya IKN yang kalau orang turun di sana pasti kan pertama orang akan kebingungan tuh ya kalau mau menggunakan transportasi umum. Kalau tuh ada, pasti itu sangat terbatas dan ya tarifnya bisa mahal ya karena mengikuti hukum pasar di antara demand dan kemudian supply-nya. Kalau supply-nya terbatas ya, dan sementara demand-nya tinggi ya pasti harganya akan mahal. Lagi pula pertanyaannya maskapai mana yang akan melayani rute ke IKN itu? Kabar bahwa Bandara IKN akan segera rampung pada bulan Maret itu disampaikan oleh PLT Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis H. Sumadilaga. Dia menyampaikan pembangunan Bandara IKN Nusantara berjalan sesuai rencana. Bahkan dia mengklaim pembangunannya dilakukan lebih cepat dari target yang ditetapkan.
Kalau kontraknya sampai akhir April, monitoring saya kemarin akhir Maret itu sudah bisa selesai. Itu kata dia dalam keterangannya hari Jumat kemarin, tanggal 14 Februari 2025. Sementara itu, Eksekutif Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, kontraktornya ya, Ajib Al-Hakim mengatakan pihaknya berkomitmen menyelesaikan proyek Bandara VVIP IKN khususnya pada fasilitas darat dengan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai pemberi kerja. Dan saat ini kata Ajib, progres pekerjaan utama di sisi darat telah mencapai 100%. Sisi ini mencakup terminal VVIP dan VIP, menara air traffic control, kantor administrasi, serta bangunan peribadatan. Sementara itu beberapa pekerjaan tambahan seperti sistem drainase ditargetkan rampung pada Maret 2025. Drainase ini penting karena kemarin kan baru saja kebanjiran ya, dan videonya sangat viral itu, walaupun dibantah bahwa itu bukan di bangunan utamanya ya, katanya banjirnya, tapi tetap saja mengundang pertanyaan ya kalau bandara sampai kebanjiran seperti itu. Saya heran kenapa mereka masih menyebutnya bandara VVIP ya, padahal Pak Jokowi sendiri kan sudah mengubahnya menjadi bandara komersial. Ini kita bisa tahu maksudnya bandara komersial ini jangan sampai mangkrak gitu, jangan sampai jadi bandara berhantu gitu mungkin maksudnya Pak Jokowi, karena kan IKN-nya masih belum resmi jadi ibu kota negara. Nah, kalau kita melongok ke belakang, saat masih di era pemerintahan Jokowi kan bandara tersebut itu dinyatakan akan digunakan secara komersial pada awal tahun 2026. Saya kira ini dengan asumsi ketika semua rencana pembangunan IKN berjalan dengan semestinya ya. Tapi kan kita tahu seperti apa progres dari pembangunan IKN ini. Masa depan bandara IKN, dan ini dalam proyek yang lingkup yang lebih besar itu adalah masa depan IKN, itu kembali dipertanyakan seiring dengan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, pemerintah itu waktu itu memblokir anggaran otorita IKN yang satu paket ini bersama Kementerian PU. Dan kemudian di Kementerian PU itu termasuk kementerian yang pemangkasan anggarannya sangat besar. Karena dari sebelumnya 110 triliun, dipangkas hanya menjadi tersisa 29 triliun. Jadi 81 triliun lebih yang dipangkas. Namun yang membuat kita terkejut itu dari anggaran yang sudah sangat kecil itu, sehingga biaya perawatan jalan saja dinolkan, IKN itu masih dapat kucuran anggaran yang cukup signifikan. Jadi lebih separuh ini. Jadi total 29 triliun tadi, itu 14,8 triliunnya itu untuk IKN gitu ya. Sekarang udah berubah ya jadi 50 triliun untuk keseluruhan dari Kementerian PU. Nah, jumlah tersebut ya 14,8 triliun itu setelah Presiden Prabowo memutuskan ada tambahan sebesar 8,1 triliun untuk pembangunan di IKN. Jumlah tersebut merupakan bagian dari anggaran sebesar 48,8 triliun yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo kepada Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono. Dan ini katanya untuk mewujudkan IKN menjadi ibu kota politik pada tahun 2028. Jadi Pak Prabowo inginnya semua itu pindah ketika bangunan-bangunannya tidak hanya eksekutif tapi juga legislatif dan yudikatif itu pindah ke IKN pada tahun 2028. Bahkan untuk parlemennya itu Pak Prabowo minta, kata Pak Basuki itu melakukan studi banding ketiga negara, yakni Mesir, kemudian India dan Turki. Ini juga menjadi ironi ya, karena di tengah larangan-larangan untuk melakukan kunjungan-kunjungan ke luar negeri termasuk studi banding itu, kok kenapa yang IKN tetap diizinkan bahkan diperintahkan oleh Pak Prabowo? Ada apakah? Mengapa Pak Prabowo tetap menjaga agar jangan sampai IKN itu mangkrak? Nah, ini kalau saya baca ini kenapa kemudian mereka optimis pembangunan akan berjalan, karena Pak Basuki ini sebagai kepala otorita itu udah menagih tuh anggarannya ke Kementerian Keuangan. Ini dia menulis surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN, Kepala Bappenas, Perencanaan Pembangunan Nasional. Tanggal 9 November 2024 waktu itu, kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN tahap 2 itu ini periode 2025 sampai 2029 memang tadi disebutkan 48,8 triliun. Kemudian kebutuhan anggaran 2025 untuk pembangunan IKN itu mencapai 14,4 triliun. Ini macam-macam ini digunakan untuk pembangunan jembatan, kemudian pekerjaan tanah, tebing, aspal, dan kemudian utility tunnel, ini terowongan dengan panjang 25 km. Ini nilainya sampai 3,7 triliun. Kemudian, nah ini yang tadi diperintahkan oleh Pak Prabowo untuk melakukan studi banding. Pembangunan komplek perkantoran legislatif dan yudikatif seluas 76.000 meter persegi senilai 2,3 triliun.
Kemudian pembangunan kompleks hunian legislatif dan yudikatif sebanyak 7 tower senilai 8,5 triliun dan pembangunan jaringan perpipaan air minum sanitasi seluas 30 kilometer senilai 600 miliar. Dengan adanya tambahan anggaran baru itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menyatakan pembangunan tahap 2 IKN itu berlanjut, bahkan sudah dimulai. Kabar terbaru menyebutkan bahwa sekitar 2.200 pekerja telah kembali dilibatkan dalam proyek pembangunan di IKN. Pak Basuki itu menegaskan, katanya itu berdasarkan keterangan dari PLT Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga yang telah mengecek, katanya ada 2.200 tenaga konstruksi untuk proyek perumahan di IKN yang sudah bekerja. Mulai diaktifkannya kembali pembangunan tahap 2 IKN ini sekaligus menepis kabar bahwa tidak ada aktivitas apapun di IKN akibat simpang siurnya anggaran setelah Kementerian Keuangan memblokir anggaran IKN. Nah, tapi ya atau kendati gitu pembangunan IKN berlanjut, namun rampungnya bandara ini dengan cepat pada bulan Maret tadi, rampungnya pembangunan bandara IKN pada bulan depan itu tetap mengundang tanda tanya. Sekali lagi, siapa yang akan menggunakan bandara itu? Apakah tidak mubazir dan pemborosan anggaran bila bandara tersebut sudah rampung, tapi tidak ada aktivitasnya? Soal pembangunan bandara besar-besaran di era Jokowi itu memang tampak sekali tidak terencana dengan baik, dan itu terlihat turunnya status 17 bandara yang semula bertaraf internasional menjadi bandara biasa. Kementerian Perhubungan awalnya menetapkan terdapat 34 bandara internasional yang dibuka pada tahun 2015 sampai 2021. Namun, data Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengungkapkan hanya 5 bandara internasional yang melayani penerbangan terjadwal dari atau ke luar negeri. Bandara-bandara itu kita tahulah, Soekarno-Hatta di Jakarta, Gusti Ngurah Rai di Bali, Juanda di Surabaya, Sultan Hasanuddin di Makassar, dan Kuala Namu di Medan. Yang lainnya itu ya pada merugi itu. Sementara beberapa bandara internasional hanya melayani penerbangan jarak dekat dari 1 atau 2 negara saja. Dan itu pun tidak secara rutin, hanya beberapa kali melakukan penerbangan internasional, bahkan ada juga yang sama sekali tidak memiliki layanan penerbangan internasional. Coba bayangkan, namanya bandara internasional tapi tidak melayani penerbangan internasional atau tidak punya penerbangan internasional. Kalau hanya turun status sih masih lumayan ya. Artinya dari semula melayani penerbangan internasional menjadi hanya penerbangan domestik. Walaupun itu tetap juga sangat rugi ya, karena fasilitas yang disediakan kan beda ya. Fasilitas yang dibangun antara domestik dengan internasional itu beda. Di era Jokowi itu ada juga sejumlah bandara yang oleh media disebut berhantu. Ini harus kita bedakan dengan mangkrak atau statusnya diturunkan ya. Kalau status diturunkan itu masih tetap melakukan penerbangan domestik gitu. Nah, kalau mangkrak itu berarti pembangunannya nggak berlanjut, dihentikan. Kalau berhantu, bandara tersebut sudah rampung tapi tidak kunjung beroperasi, atau sempat beroperasi tetapi kemudian dihentikan. Di mana saja? Yang paling legend tentu saja adalah Bandara Kertajati, Majalengka ya. Ini kan sudah sebelumnya menerima penerbangan komersial sejak April 2020 ya. Tapi kemudian sampai sekarang nggak berlanjut, sempat juga digunakan untuk penerbangan umroh begitu ya. Tapi sekarang ini malah saya baca-baca dia cuma jadi tempat tempat foto-foto prewed gitu ya, karena dan sebagian juga berubah jadi bengkel di Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Ada penerbangan yang sudah melayani rute itu, tapi kemudian dihentikan. Yang kedua itu Bandara Jenderal Besar Sudirman di Purbalingga. Ya, sekarang ini walaupun dibangun dengan megah dan tadinya sempat digunakan oleh Citylink tujuan Jakarta Purbalingga untuk ulang-alik, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Yang ketiga itu Bandara Ngloram Blora. Nah, ini bandara ini juga sudah diresmikan oleh Jokowi dan tidak ada jadwal penerbangan. Rute bandara yang berada ini di Cepu ya, di Cepu Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kemudian Bandara Wiryadinata Tasikmalaya. Bandara ini diresmikan pada Februari 2019, juga tidak memiliki jadwal penerbangan. Tapi kendati bandara-bandara ini tidak beroperasi, pada waktu itu Pak Jokowi itu masih terus membangun bandara. Dan waktu itu ada 10 bandara bandar baru yang sudah dibangun. Nah, tentu pembangunan bandar di era Jokowi itu adalah proyek yang mubazir. Kalau di era sekarang ini kalau digunakan oleh Pak Prabowo untuk ngasih makan siang gratis kepada anak-anak sekolah, ini pasti akan ada tambahan yang sangat besar. Nah, ini sebenarnya juga pasti akan terjadi di Bandara IKN. Sebagai catatan, Pak Prabowo ini soal Bandara IKN ini kan hanya meneruskan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi.
Nah, kemudian Anda bertanya-tanya, tapi kenapa kok tetap diteruskan, dialokasikan dananya, dialokasikan anggarannya, sementara yang lain dipangkas? Ya karena Pak Prabowo ini tersandra utang budi lah gitu kepada Pak Jokowi ya. Karena kan dia sendiri sudah mengaku, karena bantuan Pak Jokowi lah dia bisa menjadi presiden. Soal itu kan sudah diakui secara terbuka oleh Pak Prabowo dan bahkan secara demonstratif disampaikannya pada hari ulang tahun ke-17 maksud saya Partai Gerindra pada hari Sabtu yang lalu. Nah, ini kalau menggunakan bahasa para netizen ini Pak Prabowo ini ya udah angel, ini angel tuturani. Itu bahasa Jawa yang artinya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya udah sulit untuk diberitahu. Ya, monggo